Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Demokrasi Terpimpin. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3, yaitu Syakban Syafri Noval, Sania Ajahra, Niko Hyosi Rizenaldi, Sylvia Siregar, Muhammad Rizky Dwi Satria, Muhammad Nur Hutabri. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin adalah agar seluruh keputusan serta pemikiran negara berpusatan pada pemimpin negara saat itu, yaitu Soekarno. Tujuan demokrasi terpimpin adalah mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih stabil. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituen pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 tahun 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang berprogresif revolusioner dengan berporoskan pada Naskom. A. Latar belakang sistem demokrasi terpimpin. 1. Dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik. Konstituanti gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Hal-hal inilah yang kemudian membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran Dewan Konstituanti, 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali kepada UUD 1945, 3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan cerita pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. B. Kebijakan-kebijakan dalam negeri. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin antara lain Manifesto Politik USDEK dijadikan sebagai GBHN, pembentukan MPRS, pembentukan Front Nasional, pembubaran DPR hasil pemilu, dan pembentukan DPR GR, pembubaran Partai Masyumi dan PSI, pemasyarakatan ajaran Nasakom, adanya politik konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora, menggiatkan usaha dalam merebut Irian Barat, salah satunya dengan mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Indonesia keluar dari PBB. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Indonesia menjadi tuan rumah Agaveno. Indonesia mempelopori terbentuknya gerakan non-blok atau GNB. Peristiwa-peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral tahun 1951, sidang PBB tahun 1954, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1957. Konfrontasi ekonomi dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dari Rotterdam, Belanda, ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Konfrontasi militer dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang diketuai oleh Maijen Soeharto. Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso. Pada tanggal 15 Agustus 1962, dilakukan perjanjian New York. Dan pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB mengesahkan hasil peperah.
Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961, muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, dan Brunei, serta Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakan KTT Mapindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamirkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Dwi Korah dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Gerakan G30 SPKI. Pada 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari, terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan G30 SPKI segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. D. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah masa saat pemerintahan di Indonesia berpusat kepada presiden. Masalah-masalah yang terjadi selama demokrasi ini adalah 1. Kedudukan presiden yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan posisi presiden saat itu tidak berada di bawah MPR sebagaimana mestinya. 2. Banyak penyimpangan terhadap UUD, misalnya dengan pembentukan DPAS atas keputusan presiden sendiri. 3. Merosotnya perekonomian Indonesia. 4. Terjadi banyak konflik antara presiden, komunis, dan TNI AD. Kondisi keamanan negara yang semakin kacau mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar yang ditujukan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Supersemar sendiri menjadi penanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Demikianlah video yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.